Coba bayangin deh, pasar saham lagi hijau semua, lagi booming, semua orang kayaknya lagi untung besar. Tapi di saat yang sama, ada satu perusahaan raksasa yang sahamnya malah nyangkut di harga paling bawah, nggak bisa gerak sama sekali. Nah, ini dia kisah paradoks yang menarik, antara ledakan ekonomi dan kehancuran satu perusahaan yang terjadi di waktu yang bersamaan. Pernah nggak sih kepikiran gimana ceritanya ada saham yang bisa anjlok sampai ke dasar, terus kayak tertidur di situ selama bertahun-tahun? Anehnya lagi, ini terjadi bahkan pas pasar saham lagi bagus-bagusnya. Hari ini kita bakal bongkar misteri di baliknya. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama istilah kuncinya saham gocap. Ini tuh julukan buat saham yang harganya udah jatuh mentok, nggak bisa lebih rendah lagi, yaitu Rp50 per lembar. Anggap aja ini semacam ruang tunggu terakhir sebelum sebuah saham punya risiko ditendang keluar dari bursa. Dan tokoh utama dalam cerita kita kali ini adalah PT Bakri Land Development, atau kita sebut aja ELTY. Dulu, perusahaan ini dikenal sebagai raksasa properti loh, tapi sejak 2017, sahamnya jadi penghuni abadi klub gocap yang paling ditakutin sama semua investor. Jadi, apa sih sebenarnya yang bikin raksasa ini jadi lumpuh? Yuk, kita bedah satu persatu masalah yang ngejerat ELT. Kalau kita lihat dari luar, LT ini kelihatannya wah banget. Mereka punya portofolio properti mewah, dari gedung pencakar langit sampai hotel bintang 5. Siapapun yang lihat pasti kagum. Tapi, seperti yang bakal kita lihat sebentar lagi, di balik tampilan yang megah ini, ada masalah yang serius banget buat investor. Nah, ini dia, tanda bahaya pertama yang paling fatal. Hampir 95% sahamnya itu dipegang sama publik. Artinya apa? Artinya nggak ada kapten yang pegang kendali. Hasilnya, perusahaan jadi lumpuh total. Rapat-rapat penting sering banget gagal karena nggak cukup banyak pemegang saham yang datang. Keputusan vital kayak restrukturisasi utang jadi mustahil diambil. Dan angka-angka ini ceritanya makin suram. Bahkan sebelum pandemi datang, perusahaan ini udah bakar uang gede-gedean. Lihat aja kerugiannya, bengkak dari 681 miliar di tahun 2018 jadi lebih dari 1,2 triliun rupiah setahun setelahnya. Ini bukan lagi bisnis yang rugi biasa, ini udah kayak pendarahan finansial yang nggak bisa dihentikan. Di antara semua angka yang duduk itu, ada satu angka yang paling bikin nyesek buat investor. Angka itu adalah 1. Satu kali. Betul, cuma sekali. Itulah jumlah dividen yang pernah dibagikan LTT sejak mereka pertama kali masuk bursa tahun 1995. Coba bayangin, dalam hampir 3 dekade, investor cuma sekali doang dapat imbal hasil. Ini rekam jejak yang, jelek banget. Jadi, kalau kita rangkum masalahnya, tata kelola yang berantakan, keuangan yang bocor parah, dan investor yang nggak pernah dapat apa-apa. Semua ini ditambah reputasi grup induknya yang juga udah dikenal kurang baik, jadi resep sempurna buat menciptakan bencana bernama saham gocap. Oke, kisah LIT emang suram banget ya. Tapi apakah ini berarti seluruh ekonomi kita juga lagi dalam masalah? Coba kita geser sedikit, kita lihat gambaran yang lebih besar. Dan beralih ke prospek ekonomi makro untuk tahun 2026. Nah, pertanyaan kuncinya adalah, apakah nasib buruk ELT ini cerminan dari kondisi seluruh sektor properti? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget, sama sekali tidak. Memang benar, kalau kita lihat dunia sekarang ini lagi penuh gejolak. Ketidakpastian ekonomi global lagi tinggi-tingginya, dipicu sama banyak hal. Konflik, perang dagang, kebijakan yang nggak jelas. Tantangannya itu nyata. Tapi, di tengah badai global itu, Indonesia justru seakan menulis ceritanya sendiri. Sebuah cerita tentang ketahanan ekonomi yang luar biasa. Coba deh lihat perbedaannya. Waktu dunia diprediksi cuma tumbuh sekitar 3%, proyeksi untuk Indonesia itu jauh di atasnya, di kisaran 5%. Ini bukti nyata kalau mesin ekonomi domestik kita itu kuat dan tangguh banget. Beberapa tahun terakhir ini kan ujiannya berat banget ya, pandemi, inflasi global, ketegangan geopolitik. Tapi Indonesia berhasil melewatinya. Dan sekarang, tahun 2026 itu diproyeksikan sebagai tahun percepatan, yang motor penggeraknya itu kekuatan ekonomi dari dalam negeri kita sendiri. Terus, apa dampaknya buat sektor properti? Wah, besar banget. Investasi asing yang masuk dari relokasi pabrik itu menciptakan ledakan permintaan untuk gudang dan kawasan industri. Di saat yang sama, pasar domestik kita yang super besar ini jadi fondasi yang kokoh banget. Nah, jadi kita punya dua cerita yang kontras banget kan? Satu perusahaan yang sekarat, dan satu ekonomi yang lagi melesat. Apa nih pelajaran terpenting yang bisa kita ambil sebagai investor dari sini? Poin kuncinya ada di sini. Investor yang cerdas itu harus pakai dua lensa, atau dua kacamata. Pertama, lensa mikro, buat membedah kesehatan internal perusahaannya, kayak waktu kita lihat semua lampu merah di LTY.
Dan kedua, lensa makro, buat melihat arah angin ekonominya, seperti prospek cerah Indonesia. Kalau kita abai sama salah satunya, bisa fatal akibatnya. Inilah pelajaran utamanya, yang bisa kita ingat pakai perumpamaan ini. Sebaik apapun kondisi ekonomi, atau seperti kata pepatah, gelombang pasang memang bisa mengangkat semua kapal, tapi gelombang itu nggak akan pernah bisa menyelamatkan kapal yang udah penuh lubang dan emang mau tenggelam. Pada akhirnya, tugas kita sebagai investor itu bukan cuma menebak arah angin ekonomi mau kemana. Tugas kita yang sebenarnya adalah menemukan kapal-kapal yang kokoh, yang siap berlayar kencang waktu gelombang pasang itu datang. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana cara Anda menemukan kapal-kapal tersebut? Nah, itulah kunci kesuksesan investasi yang sesungguhnya.